wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini kita melanjutkan bacaan kita dari suratul Baqarah, melanjutkan pengajian kita pada minggu-minggu yang lalu. Pada majelis sebelumnya, bapak-bapak, saudara, kalau dilihat dan diingat ya, bagi yang bawa Al-Quran atau yang punya catatan, kita ingat pada majelis yang lalu itu kita membaca salah satu ayat yang cukup panjang. Bahkan termasuk satu dari beberapa ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Kita tahu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ayat 282 suratul Baqarah. Yaitu ayat tentang pentingnya kita mencatat hutang piutang dan segala hal yang terkait dengan hubungan kita dengan orang lain. Khususnya yang di situ ada hak dan kewajiban. Ada harta. Karena harta itu adalah mazinnatul fitnah, kata ulama. Sesuatu yang sering sekali bisa membawa fitnah dan mara bahaya. Nah, di antara ayat yang juga panjang, termasuk paling panjang adalah ayat yang kita baca pada minggu yang lalu atau majelis yang lalu, yaitu ayat 102 dari suratul Baqarah. Ayat yang membahas tentang bahayanya yang disebut dengan sihir. Kita baca ayat 102, bagaimana dulu ya, pada masa Nabi Sulaiman, saat Nabi Sulaiman berdakwah membawa ajaran agama, ahli-ahli sihir berdakwah membawa ajaran kebatilan. Jadi selalu seperti itu. Ya. Dan karena sihir itu menawarkan jalan pintas, maka banyak yang tertipu. Ya. Nah, dalam ayat yang lalu itu sudah disampaikan oleh Allah, diingatkan kita. Pertama, bahwa itu membawa kepada kekufuran, maka jangan kita lakukan. Yang kedua, bahwa sihir itu membawa kepada suatu kemudaratan besar, memisahkan antara suami dan istri, ya. Membuat perpecahan di tengah-tengah orang yang semula itu saling mencintai. Ya. Kemudian diingatkan bahwa tidak ada kemanfaatan sama sekali. Ya. Wa yata'allamun ma yadurruhum, tidak ada sama sekali kemanfaatan di dalam sesuatu yang namanya sihir itu. Rasul, kita sudah bahas juga majelis yang lalu, menjadikan sihir itu satu dari 7 hal yang paling buruk, ya. Yang dosanya paling besar, bahkan disebut al-mubiqat, yaitu yang membinasakan. Bukan badannya yang binasa, tapi imannya, kebaikannya, semua. Karena mudaratnya luar biasa. Nah, sayangnya sampai sekarang masih banyak ya orang-orang yang melakukan perbuatan yang sangat dibenci ya. Karena Islam itu kan menghadirkan manfaat. Islam itu mengajak kepada yang maslahat dan sangat tidak suka kepada hal-hal yang membawa mudarat. Nah, ini juga menjadi pengingat kepada kita, bapak-bapak, saudara sekalian ya, bahwa di dalam Al-Quran ayat-ayat yang paling panjang itu adalah selalu tentang hubungan antara manusia. Kalau ayat yang bicara tentang sholat itu pendek-pendek. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tapi kalau ayat yang membahas tentang hubungan antara manusia, supaya tidak ada yang menzolimi satu sama lain, itu panjang Allah jelaskan. Seperti guru mengajarkan murid TK itu. Guru mengajar murid TK itu kan pelan-pelan tuh.
pelan-pelan. Kalau nulis huruf satu-satu, kalau membaca angka dieja 1, 2, 3. Sangat cermat ya. Ini menjadi perhatian kita. Jadi yang namanya seorang mukmin itu tidak hanya diukur dari hubungannya dengan Allah ya, ibadah-ibadahnya, ritual, ibadah, sholat, zikir. Tapi bagaimana ayat-ayat yang panjang ini bisa diamalkan dalam hidup kita. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau. Dan jika mereka beriman dan bertakwa. Kalau saja mereka beriman dan bertakwa. Kata para ulama, kata iman dan takwa dalam ayat ini berkait dengan ayat sebelumnya. Jadi seakan-akan perbuatan melakukan sihir dan sejenisnya itu betul-betul bertentangan dengan iman dan takwa. Maka omong kosong kalau ada orang mengaku dirinya beriman, bertakwa, tapi masih mengamalkan cara-cara seperti itu. Masih dia mengamalkan, mendatangi, apalagi melakukan, kemudian meninggalkan tuntunan agama, dia belajar kitab-kitab yang isinya kebatilan-kebatilan, dia tinggalkan Al-Quran yang isinya kebenaran. Perbuatan seperti itu kata Allah jauh daripada iman dan takwa. Maka dalam ayat ini dijelaskan, walau annahum, kalau saja mereka amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, dalam arti memegang ajaran tuntunan agama dan kemudian dia tinggalkan hal-hal yang membawa kemudaratan. Lamathubatum min indillahi khair. Maka pahala dari Allah pasti lebih baik. Kenapa ada kata lebih baik? Emangnya hasil sihir itu ada kebaikan sehingga disebut bahwa pahala dari Allah itu lebih baik? Berarti Berarti dalam sihir itu juga ada kebaikan. Nah, ini uslub Al-Quran ya. Untuk memberikan perbandingan antara dua hal yang sebenarnya sangat berbeda, tapi kadang-kadang dianggap oleh sebagian orang itu ada kesamaannya. Jadi walaupun sihir itu sebenarnya mudarat semua, tapi ada sebagian orang menganggap di situ ada kebaikan. Karena di situ dia bisa memenuhi tujuannya misalnya. Dia bisa menyakiti orang. Ya. Dia pakai sihir itu untuk menyakiti orang, dia bekerja sama-sama jin, akhirnya orang itu sampai jatuh, sampai pingsan, kemudian kena mudarat penyakit. Ya. Seakan-akan ada kebaikannya. Dalam arti bagi orang yang punya niat dan yang melakukan itu bisa mewujudkan tujuannya. Tapi sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali. Nah di sini disebutkan, kalaupun bagi sebagian orang seakan-akan sihir itu ada manfaatnya, dalam arti bisa mewujudkan tujuan buruknya, tapi sesungguhnya pahala dan ridho Allah jauh lebih baik dari itu. La mathubah. Dan di sini digunakan kata mathubatun, kalau dalam bahasa Arab namanya nakiroh, untuk menunjukkan sedikit saja dari Allah jauh lebih baik dibanding apa yang dikumpulkan oleh manusia. Lau kanu ya'lamun. Nah, kalau saja mereka tahu, kalau saja mereka tahu. Jadi ini bapak-bapak saudara sekalian, pentingnya kita belajar ya. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat laukanu ya'lamun di akhirnya itu. Apa artinya? Laukanu ya'lamun itu adalah suatu ungkapan ya. Suatu bahasa kita, aduh sayang sekali mereka gak mau belajar dengan baik gitu. Jadi setelah diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, dia gak mau belajar.
Maka Allah menyebut di bagian akhir, lau kanu ya'lamun, kalau saja mereka tahu. Ya banyak juga sih yang tahu tapi pura-pura tidak tahu ya. Itu juga hukumnya itu seakan-akan orang tidak tahu ya. Dalam arti bahwa ilmunya tidak membawa manfaat untuk dia. Nah kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina. Wa qulu unzurna, tetapi katakanlah unzurna. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina azabun alim, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Ayat ini mengandung adab untuk kita belajar. Dulu bapak-bapak saudara sekalian, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ingin supaya Nabi memperhatikan mereka, ya, mendidik mereka dengan sabar, apa kata mereka? Ro'ina ya Rasulullah. Ro'ina itu dari muro'at, artinya pandanglah kami, perhatikanlah kami, bimbinglah kami dengan penuh kesabaran, kira-kira gitu. Seperti murid sama gurunya. Ya. Nah, ketika orang Yahudi mendengar ya, kata ro'ina ini, mereka senang. Senang bukan karena niat yang baik, tapi mereka senang karena kata ro'ina dalam bahasa mereka itu artinya berbeda dengan bahasa Arab. Ro'ina dalam bahasa dan ungkapan mereka itu dari ro'yul ghanam. Jadi seakan-akan ro'ina artinya apa? Tukang penggembala gitu. Jadi kata ro'ina yang diucapkan oleh sahabat dengan niat baik, maksudnya tolong ya Rasulullah perhatikan kami, itu kemudian ditangkap oleh orang Yahudi itu. Lalu mereka mengatakan ro'ina tapi maksudnya beda dengan sahabat. Maksudnya itu mencela Nabi. Ro'ina artinya ya ro'il ghanam, penggembala gitu kira-kira. Kalau bahasa kita pengarat bembe gitu ya. Itu kan ungkapan yang kasar. Atau bisa jadi dari ru'unah. Ru'unah itu artinya kekasaran ya. Ro'ina itu artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seakan-akan diumpat oleh mereka. Nah, karena kata ro'ina yang semula niatnya baik dan artinya baik, itu kemudian dimanipulasi oleh orang Yahudi untuk menghina Nabi, maka Allah larang para sahabat untuk mengatakan ro'ina. Tapi pakai kata yang lain yang bisa menunaikan makna yang sama. Wa qul unzurna. Jangan bilang ro'ina, tapi katakan unzurna. Ya, itu maknanya mirip. Wasma'u. Ya, wa qul unzurna wasma'u. Ya Rasulullah, perhatikanlah kami dan dengarkanlah kami gitu. Bapak-bapak saudara sekalian, ini ayat ya. Kebetulan kita baca ini ayat adalah pada waktu yang terkait dengan kelahiran Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat tentang adab kepada Nabi. Di dalam Al-Quran, bapak-bapak dan saudara sekalian, ya, kita itu tidak hanya diminta untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diminta untuk beriman. Falladzina amanu bihi, beriman. Lalu wa'azzaruhu, kita muliakan. Nah, bagian dari memuliakan itu kata Allah, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu panggil, jangan kamu sebut namanya seperti kamu nyebut nama temanmu. Kita kalau nyebut nama teman kita itu biasanya langsung sebut nama. Ahmad gitu. Hamid misalnya. Atau kalau saya Zainul Majdi misalnya.
Jangan, Nabi nggak boleh kayak begitu kita. Nabi nggak boleh kayak begitu. Kita tidak boleh menyebut nama Nabi seperti itu. Allah larang kita. Dan tidak hanya sekadar larangan normatif, Allah sendiri yang mengamalkannya. Maka tidak ada dalam Al-Quran itu Allah memanggil nama Rasulnya dengan sebutan Ya Muhammad. Tapi selalu dengan gelar, selalu dengan sebutan kehormatan, bukan dengan nama biasa. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Duhai sang nabi. Ya ayyuhar rasulu, wahai sang rasul. Itu kata Allah. Kalau Allah saja adabnya seperti itu kepada Nabi, maka apalagi kita. Apalagi kita. Nah, ini bagian inti di dalam agama. Jadi tidak hanya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian nabinya diapa-apain dia diam saja, misalnya cuek gitu. Ada misalnya kita dengar penghinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian seakan-akan tidak ada apa-apa. Jadi adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu inti agama. Amanu bihi, beriman kepadanya, wa azzaruhu, memuliakannya, beradab dengan baik kepadanya, wa nasaruhu, membelanya. Aneh kalau ada seorang muslim nabinya dihina tapi nggak dibela, cuek aja, seperti nggak ada apa-apa. Padahal kalau istrinya dihina dia ngamuk, dirinya dihina dia marah, kadang-kadang dia pukul orang. Dia lebih muliakan dirinya dibanding Rasulullah SAW. Maka wajar kalau misalnya di Arab gitu ya, ada gerakan untuk memboikot misalnya barang-barang produk Perancis, itu wajar. Dan itu boleh. Saya sampaikan kepada anak-anak muda yang nanya saya tentang kejadian di Perancis, saya bilang suarakan perlawanan, tulis pembelaan kepada Rasulmu. Kita yang biasa bermedsos, gunakan jari kita membela Nabi. Tapi tidak boleh anarki. Ya, Islam juga tidak membolehkan kita untuk melawan kemungkaran dengan cara yang mungkar, nggak boleh juga. Jadi sesuatu yang mulia diperjuangkan dengan cara yang mulia. Luruskan, beritahu. Suarakan, protes. Kalau kita punya jari itu. Nah, jadi ayat ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita untuk beradab, ya. Beradab kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau kita lihat dalam tafsiran ya, bagaimana dulu bagaimana dulu orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mencari jalan untuk mengganggu. Datang mereka ke rumah Nabi. Lalu mereka mengucapkan salam, tapi bukan assalamualaikum. Dia bilang assam alaik, assam alaik. Assam itu artinya al-maut, semoga kamu mati, begitu. Nabi dengar. Lalu Nabi katakan waalaikum, balik ke kamu saja, gitu. Begitu mendengar Nabi responnya seperti itu, Sayyidah Aisyah
membalas dengan balasan yang lebih. Assalamualaikum wal la'nah. Nah, ditambah bahasa Aisyah. Jadi orang itu mengumpat dengan satu, Aisyah membalas dengan dua. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mahlan. Mahlan ya Aisyah. Jangan begitu. Membalas itu juga ada ukurannya. Ya. Jadi kalau ada orang menzolimi kita, kan kita punya pilihan tuh. Ada pilihan, ada dua ya. Pertama kita maafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah ya. Untuk pribadi kita nih. Ada orang menghina pribadi kita, pilihannya pertama afa wa aslaha, yaitu kita maafkan ya. Dapat pahala itu pasti. Yang kedua balas. Ya. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, balas. Tapi ketika membalas itu harus ada yang kita perhatikan, yaitu batasannya. Jangan kita membalas satu kejahatan dengan dua balasan. Maka yang qalibul mazlumu zaliman. Maka arahnya itu berputar. Kalau sebelumnya posisinya kita yang mazlum, begitu kita membalas dengan balasan yang lebih, kitalah yang menjadi orang yang zalim. Nah itu sebabnya kalau misalnya di Prancis itu kan, kemudian karena marah kepada presiden yang menghina Nabi, lalu ada tindakan kejahatan, pergi bawa pisau, kemudian dia pergi ke gereja, dia tusuk sampai dia gorok, ada nenek-nenek digorok, meninggal 3 orang. Itu bukan begitu cara bela Nabi. Orang yang dibunuh itu nggak tahu apa-apa. Kan yang salah ini presidennya. Maka kepada presiden itulah diluruskan, diingatkan, diprotes. Mau diboikot juga ya masuk akal lah. Tapi bukan dengan membunuh orang yang tidak ada salah. Ini pelajaran juga di dalam Islam ya. Wala ta'tadu. Ya. Jangan melampaui batas. Begitu kita melampaui batas, semua hal baik yang kita bawa itu langsung berubah menjadi hal yang mudarat. Maka dulu Rasulullah SAW pada waktu mengirim pasukan berperang, ya, beliau berpesan banyak sekali. Jangan membunuh kecuali yang bersenjata, jangan membunuh orang perempuan yang orang perempuan yang tidak bersenjata, anak-anak, orang tua, orang yang berlindung di rumah ibadah, jangan diganggu. Jangan meracuni sumur, jangan memotong pohon, jangan membakar pohon. Itu adab. Artinya semua kegiatan kita untuk menjalankan yang baik itu harus ada ukurannya. Nah, itu hal yang kedua ya, yang perlu kita ingat ya, bahwa selalu ada batasan yang mengatur kita agar sesuatu yang baik itu tetap baik. Kalau dia melampaui batas, kalau kaidah ulama, kullu syai'in tajawaza an haddihi ada ila diddihi. Segala sesuatu yang melampaui batas, maka akan kontraproduktif terhadap tujuannya. Ya, kadang-kadang ilustrasi sederhana ya. Kita baru belajar tentang fadilat qiyamil lail misalnya. Keutamaan bangun malam. Lalu kita bangun malam. Terus ingin mengejar keutamaan bangun malam. Ya. Sampai akhirnya diforsir dirinya. Dia forsir tahajudnya. Dari 4 rakaat dia tambah jadi 8, dia tambah jadi 12 ya, dengan ayat-ayat yang panjang. Lalu ditambah dengan witir lagi sampai 15 rakaat. Begitu dekat subuh lemas dia tidur. Bangun jam 7:30 ya. Maka Rasul ajarkan, saya itu kata Nabi, aku wa arkut. Malam itu saya tidur, lalu saya bangun, tidur lagi. Kemudian datang subuh, bangun.
Jadi Nabi SAW itu mengajarkan segala sesuatu, Islam ya, mengajarkan kita segala sesuatu itu, baik amar ma'ruf maupun nahi mungkar, itu ada rambu-rambunya. Tidak bisa kita atas nama amar ma'ruf terus kemudian kita semau-maunya. Tidak bisa atas nama nahi mungkar kemudian kita seenaknya. Itu semua ada rambunya, ada ilmunya. Itu sebabnya sering saya sampaikan kepada kita semua bahwa penting kita belajar Islam itu dengan panduan para ulama. Jangan kita sekedar baca hadis lalu kemudian kita serta-merta kita amalkan, ya. Nggak mau tahu. Belum tentu itu membawa maslahat. Ada orang naik Islamic Center nih misalnya naik Masjid Hubul Waton, pakai sepatu misalnya, plok dia naik. Kira-kira jemaah yang lain marah nggak? Pakai sepatu misalnya dia datang plok, dia nggak lepas sepatunya masuk, marah nggak kira-kira? Begitu ditegur, apa katanya orang itu? Oh, saya mengamalkan hadis Nabi katanya. Kan Nabi mengatakan khaliful yahud, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Kalian kalau beribadah jangan seperti orang Yahudi, harus beda. Mereka itu sholat dengan melepas sepatu. Maka pada zaman Nabi sholat pakai sepatu, sahabat sholat pakai sepatu. Zaman itu. Kira-kira kalau diamalkan sekarang cocok nggak? Semua si Doni pakai sendal apa namanya? Besual kita. Jadi walaupun ada hadisnya dan ulama mengatakan ya itulah sunnah Nabi ya begitu. Hanya sekali Nabi sholat tidak pakai sepatu. Dalam riwayat Nabi pergi ke masjid, tiba-tiba sepatunya dia lepas, ditaruh sebelah kirinya. Langsung sahabat semua lepas sepatu, taruh sebelah kirinya. Begitu Nabi noleh, habis sholat nanya, kenapa kok pada lepas sepatu? Ya kan Nabi lepas sepatu. Saya tadi begitu masuk, Jibril beritahu saya bahwa di bawah sepatu saya ini ada kotoran najis, maka saya lepas. Kata sahabat, oh begitu. Maka besok-besoknya pakai sepatu lagi. Tapi kalau itu sekarang dilakukan oleh seseorang dengan alasan dia ingin menegakkan sunnah, itu akan bisa menimbulkan fitnah. Berkelahi orang di mana-mana itu pasti. Kenapa kamu pakai sepatu? Ya kan ini sunnah Nabi. Tapi kan sepatu bisa kotor. Enggak, udah bersih ini, enggak apa-apa. Kelahi ya. Maka itu yang disebut dengan sadduz zari'ah. Ya. Sesuatu yang semula tidak masalah, itu karena dia bisa menimbulkan fitnah, maka dia dilarang. Jadi itulah, memahami Islam itu tidak cukup hanya dengan baca teks, oh ini berarti ini sudah Nabi ini, kedus sepatu teh di masjid. Wah repot gitu. Jadi ada panduannya. Ya, ada panduannya. Artinya apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar itu ada batasannya, ada tuntunannya. Dan itu sebabnya kita perlu belajar di bawah panduan ya, ulama dengan pemahaman para ulama. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, jangan mengatakan ra'ina wa qulu unzurna, ganti kata ra'ina itu dengan unzurna, wasma'u, dan dengarkanlah wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah bagian dari adab kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagian dari adab kepada Rasulullah SAW itu adalah yang kita lakukan ya. Yang ulama-ulama juga mentradisikan, yaitu memperingati maulid. Itu bagian dari adab kita kepada Nabi. Jadi maulid itu adalah bagian dari kesyukuran dan kebahagiaan. Siapa sih yang pertama kali bermaulid? Nabi sendiri. Begitu ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yaumun wulidtu fih. Itu hari saya dilahirkan.
Jadi Nabi bukan maulidnya itu setahun sekali, seminggu sekali. Setiap hari Senin dia puasa. Salah satu sebabnya kata Rasul, ini nas, langsung beliau nyampaikan. Ini kan sesuatu yang tidak diketahui oleh akal nih. Artinya ini adalah alasan yang gak boleh lagi didebat. Inilah memang alasannya. Kenapa puasa Rasulullah hari Senin? Salah satu di antara sebabnya, ada 3 disebut oleh Rasul di situ. Satu adalah zaka yaumun wulidtu fih. Itu adalah hari saya dilahirkan. Tapi kok maulidnya bukan kayak Nabi maulid, artinya memperingati kelahiran dengan puasa. Kok sekarang pakai acara kayak pengajian? Kok ada makan-makannya? Ulama menjelaskan bahwa kalau pokok dari hukum itu sudah ada, ya, maka cara untuk melaksanakannya, ya, selama tidak ada pembatasan, maka itu dimungkinkan. Jadi cara kita bersyukur bisa 1001 cara. Ya, bisa dengan membaca zikir, memperbanyak sholawat, membuat pengajian. Di situ disebutkan kisah hidup Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ada makanan yang dibagi di situ, karena membagi makanan itu juga sunnah utama di dalam Islam. Ya. Nah, artinya apa bapak-bapak saudara sekalian? Ini bagian dari adab kita kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Ya, di antara kita saja kan bapak-bapak ya, kalau anak kita ulang tahun ya, kita doakan dia, kita syukur, ya, kita buat makanan sebagai tanda kesyukuran. Sama anak saja begitu kok, sama Rasul bakhil. Ya. Padahal yang akan kasih syafaat nanti bukan anak kita di akhirat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan ketika nanti di al-mahsyar, al-mauqif, manusia itu sejengkal matahari akhirat beda dibanding dunia. Kalau dunia itu ada cahaya dan ada panas. Di akhirat itu matahari yang enggak ada cahaya, cuman panas doang. Jadi gelapnya luar biasa, tapi panasnya luar biasa. Maka tempat bukan hanya kita sebagai umat orang-orang biasa, bahkan para nabi dan rasul yang lain pun itu lari untuk memintakan syafaat. Menyuruh orang untuk cari syafaat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi orang yang seperti itu, yang hidupnya itu memberikan kita semua kebaikan, darinya lah kita tahu bagaimana menjadi seorang hamba Allah, bagaimana beribadah, bagaimana menyembah Allah, bagaimana mencari rezeki yang halal, bagaimana membangun hubungan dengan wanita yang baik melalui pernikahan. Itu kan semua dari Nabi semua. Lalu gak cukup seperti itu, di akhirat pun kata Rasul, semua Nabi punya doa yang wajib dikabulkan. Dan semua sudah pakai doanya kecuali saya simpankan untuk umat saya nanti sebagai syafaat. Orang yang kayak begitu, masa kita bakhil untuk memuliakannya? Masa kita merasa berat hati untuk mentakzimnya? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. Nah tentu saja, tetapi ada hal yang juga harus diingat ya. Kadang yang membuat sekelompok saudara-saudara kita tidak suka kepada maulid itu adalah karena hal-hal buruk yang dilakukan di maulid itu. Dalam arti acara itu digelari sebagai suatu maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati Rasul, tapi isinya maksiat, ya, macam-macam. Ada di beberapa tempat ya, mudah-mudahan tidak ada di Mataram nih. Ada pakai minuman keras, ada joget-joget apa. Jadi sesuatu yang baik dia rusak. Bejana itu, bejananya murni, suci, istilahnya dari logam mulia, tapi yang diisi itu air comberan. Maka bejananya sendiri kemudian akhirnya dijauhi. Itu ibaratnya maulid. Maulid itu adalah sesuatu yang baik, wadah.
Tapi begitu diisi dengan hal-hal yang buruk ya, maka akhirnya maulidnya sendiri yang akhirnya kemudian dijauhi. Nah ini saya ingin ingatkan ya, bahwa benar-benar tidak pantas kalau atas nama kita memuliakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian kita isi dengan hal-hal yang sama sekali tidak mencerminkan ajaran dan akhlak yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kalau bermaulid ya isilah dengan hal-hal yang memang baik. Jangan namanya maulid tapi diisi dengan hal-hal yang jauh dari nilai-nilai kebaikan. Nauzubillah min zalik. Walil kafirina azabun alim. Dan orang-orang yang kufur akan mendapat azab yang pedih. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang yang kufur, baik dari ahlul kitab ataupun dari orang-orang yang musyrik, mereka tidak menginginkan, mereka tidak suka, mereka tidak mau, mereka tidak ridha diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Tetapi Allah memberikan secara khusus rahmatnya kepada yang Ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah lah pemilik karunia yang besar. Ayat terakhir ini meriwain ya, atau mengingatkan kita kembali kepada banyak bahasan sebelumnya, bahwa mereka itu tidak beriman bukan karena tidak yakin kepada Rasul SAW, tapi karena hasad ya. Kok dari kelompok sana nabinya bukan dari kita gitu. Kenapa dari orang Arab bukan dari Bani Israel? Orang-orang musyrik mengatakan, aduh kenapa sih Muhammad ini bawa agama? Kita ini selama ini berkuasa di Mekah ini, gara-gara Muhammad ini datang, maka kekuasaan kita terancam. Itu motifnya. Jadi bukan semata karena mereka tidak percaya, ya. Banyak di antara mereka percaya, tapi mereka khawatir kepentingan dunia mereka itu terganggu. Ini pelajaran juga buat kita ya, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah, dalam ayat ini Allah menyampaikan mereka itu tidak suka ya, karunia itu jatuh kepada orang yang bukan dari kelompok mereka. Lalu Allah sampaikan, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Semua yang Allah berikan di dunia ini kepada siapa itu adalah prerogatif Allah. Maka tidak boleh ada hasad pada diri kita melihat orang mendapatkan apapun, siapapun itu. Ya. Kalau kita hasad kepada orang, itu artinya kita menggugat takdir Allah. Padahal percaya kepada takdir itu rukun iman yang ke-6. Maka hasad itu ya, bisa membahayakan iman kita. Karena itulah di dalam hadis disebutkan, hati-hati hasad, dia memakan segala jenis kebaikan seperti api membakar kayu yang kering. Ya. Jadi saya, bapak-bapak, saudara-saudara, kita tengok sekitar kita, kita senang dan bersyukur ya. Kepada orang yang mendapatkan kebaikan kita syukuri. Boleh kita berharap mendapat kebaikan tanpa mengharapkan kebaikan itu hilang dari orang itu. Itu namanya ghibthah. Kalau ghibthah itu boleh. Ghibthah itu artinya kita menginginkan kebaikan seperti orang dengan tanpa mengharapkan nikmat itu hilang dari dia. Tapi kalau mengharap sesuatu sambil ya, menginginkan itu hilang dari orang, tamanni zawalin nikmah minal ghair, itu namanya hasad. Itu yang nggak boleh. Kalau orang punya prestasi ya kita ingin punya prestasi seperti itu. Kita berusaha berikhtiar, ya. Bagus itu. Maka disitulah namanya fastabiqul khairat. Tapi kalau tamanni zawalin nikmah, mengharap nikmat itu hilang dari orang, siapapun itu yang namanya hasad. Itu yang nggak boleh dalam Islam. Karena itu seperti menggugat takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sampai kepada dia itu semata takdir dari Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita baca pada hari ini. Dan sekali lagi pada bulan Maulid Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tampakkan mahabbah kita kepada beliau ya. Kita kokohkan iman kita jaga, kita rawat ya. Jadi bapak-bapak saudara sekalian, kita boleh mencintai 1001 hal di dunia ini ya. Terus bagaimana ungkapan Allah dalam surah At-Taubah, aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri atau suamimu, keluarga besarmu, uang yang kamu kumpulkan, usaha atau bisnis yang kamu jalankan, rumah yang kamu tempati. 8 hal disebut. Boleh kita cintai, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi manajemen cinta dalam diri seorang mukmin itu harus hati-hati. Bukannya dilarang, boleh. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat, kan boleh. Dihiasi jiwa manusia itu cinta pada perempuan kalau laki-laki ya, nggak boleh cinta pada perempuan kalau perempuan, cinta pada laki-laki kalau laki-laki nggak boleh, cinta pada perempuan kalau laki-laki atau sebaliknya. Wal banin, cinta pada anak keturunan ya. Wal qanatiril muqantarati minaz zahab, uang, harta. Wal khailil musawamah, kuda, kalau bahasa sekarang ya mobil atau sepeda motor, atau sepeda kalau goes, boleh saja sayang. Maksudnya ya dirawat, dipelihara. Tapi jangan membuat itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya supaya tidak melebihi? Ya. Kata para ulama sederhana caranya. Caranya adalah wujudkan cintamu kepada hal-hal yang ada di dunia ini, ya. Wujudkan cintamu pada hal-hal yang ada di dunia ini, entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu istri atau suami, keluarga, harta, dan segala macam yang tadi disebut itu. Wujudkan dengan cara, ya, dengan cara yang diberikan tuntunannya oleh Allah dan Rasulnya. Cinta pada orang tua, tuntunan agamanya apa? Birrul walidain. Cinta pada anak, tuntunan agamanya apa? Didik dengan baik. Cinta pada istri, tuntunan agamanya apa? Bertanggung jawab, memberikan nafkah lahir batin. Cinta pada suami, tuntunan agamanya apa? Taat, selama tidak diajak kepada maksiat. Cinta kepada harta, tuntunan agamanya apa? Gunakan untuk yang baik dan tunaikan hak orang lain yang Allah simpankan di situ. Zakatnya, sedekahnya. Jadi kalau kita letakkan, ya, kita wujudkan cinta kita kepada hal-hal yang ada di dunia dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu jadi cinta yang berkah. Tapi kalau kita lepas dari tuntunan, cinta pada anak, sampai nggak tega dia bangunin anaknya sholat subuh, padahal anaknya sudah akil balik. Cinta sama istrinya, sampai ketika istrinya salah pun dia tidak berani menasihati, takut dia omelin sama istrinya. Nah, itu berarti dia tidak bisa mewujudkan cinta itu dengan cara yang baik. Maka dalam surah Taubah itu kata para ulama, Allah rangkum, ya, cinta pada Allah dan Rasulnya dengan cinta pada hal-hal yang ada di dunia ini dalam maksud apa? Maksudnya apa? Agar perwujudan dari cinta kepada hal-hal yang ada di dunia ini, itu wujudnya itu disesuaikan dengan tuntunan Allah dan Rasul. Itu langsung berkah semuanya, itu baik semuanya. Anda mau punya uang sebanyak-banyaknya, Allah senang. Tidak ada larangan dalam Islam, mau punya uang sebanyak, cari ya, cari. Seperti dulu Sayyidina Utsman rajinnya berbisnis, Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf itu orang-orang kaya luar biasa. Tapi dia letakkan wujud cinta pada hartanya itu dengan cara yang Allah dan Rasulnya tuntun. Maka dia berkah.
Yang repot kalau banyak harta, dilepaskan dari tuntunan agama, itu bahaya. Lebih repot lagi hartanya pas-pasan, lepas juga tuntunan agama, lebih bahaya lagi. Wah, di narak kepeng, kaduna beli buntut Malik. Nah, misalnya ya, udah tuh saya masih ada nggak buntutnya? Udah nggak ada ya? Masih? Oh, tahu jemaah ini masih ya? Wah, kepeng pas-pasan, kado beli jisamsu, rokok, anak istri keleleran. Nah, jadi penting ya Bapak-bapak, itulah Islam. Islam itu indah sekali. Tidak ada beban kita dalam Islam ini. Semua adalah keindahan, kesyukuran, kenikmatan kita. Semuanya baik. Semoga Allah berkahi ya Bapak-bapak Ibu saudara sekalian. Dan tentang sekarang kejadian itu ya, sekali lagi belalah nabimu dengan cara yang baik ya. Kalau punya grup WhatsApp ya suarakan. Punya Facebook, suarakan di situ. Buat tagar. Ya. Ikuti tagar pembelaan itu. Kalau misalnya biasa mengkonsumsi barang misalnya yang dibuat oleh Prancis misalnya, nggak ada salahnya, boikot saja, nggak usah. Tanda bahwa saya nggak mau. Karena pemimpin negara ini nyata-nyata dia mengajak untuk membenci Rasul. Presiden itu dia tidak hanya bukan masalah karikatur sebenarnya, tapi dia menyuruh ya, sehingga karikatur itu disebarkan, ditempel-tempel di gedung pemerintah. Pernah lihat karikaturnya enggak? Enggak usah lihat. Saya pernah lihat, pusing kepala saya karena marah saya. Padahal kita cuma lihat di internet saja, apalagi kita lihat langsung di sana. Artinya itu karikatur yang memang sangat keji menurut saya ya. Baginda Sayyidina Rasulullah SAW digambarkan dengan sangat keji lah. Nah, presiden ini tidak hanya tidak melarang, tapi justru mempromosikan. Jadi ini menurut saya sangat jauh melampaui batas, dan yang dia lakukan itu membuat mudarat bagi banyak orang. Kita ini kan diajarkan oleh Islam untuk hidup aman, damai. Gara-gara dia yang berbuat begitu, akhirnya ada sedikit ketegangan-ketegangan di mana-mana. Jauh dari Perancis, akhirnya antara Muslim sama non-Muslim ada rasa. Mungkin ada saudara-saudara kita yang non-Muslim juga merasa resah karena macam-macam lah. Tugas pemimpin itu adalah bathus salam, yaitu menghadirkan kedamaian. Kalau pemimpin itu dia misalnya justru memecah belah, kemudian menghina agama dan segala macam. Kalau kata Presiden Turki itu perlu dia dirawat di rumah sakit jiwa itu katanya. Presiden Perancis itu. Ya, itu bentuk dari ungkapan Presiden Turki itu ya. Itulah ungkapan dia membela Nabi ya, begitu caranya. Ya. Sampai keluar ungkapan itu. Jadi istilahnya Bapak Saudara sekalian ya, tidak boleh kita anarkis, karena Islam tidak mengajarkan anarkisme. Melawan kebatilan tidak boleh dengan cara yang batil, tapi harus dengan cara yang baik. Tapi di sisi lain, tidak boleh juga kita berdiam seakan-akan tidak ada apa-apa. Mau nanti Rasul diam saja, kita datang, ya Rasulullah, syafi'ni fik. Ya Rasulullah, syafaatmu, Nabi diam aja. Mau begitu? Kalau merasa punya PD yang tinggi, ya boleh-boleh saja. Cuman kan enggak begitu. Paham ya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.